Quran ini untuk awal daripada perjuangan anak kita, yang mana anak-anak kita di situ diajarkan rela berkorban, meneteskan darahnya untuk agamanya. Tapi sekarang mah nggak ada itunya ya, nggak ada, langsung set gitu, langsung kering. Bener nggak Pak? Langsung celanaan. Kalau dulu Masya Allah, kadang kalau ke sungai ada batu hitam itu ditaruh di situ. Bener nggak? Sampai kalau orang Jawa bilang gendelen, tahu gendelen? Gendelen itu ya itu pokoknya pelentung gitu. Masya Allah. Makhlukuna li zamanin ghairi zamanikum. Di zamannya dia dilahirkan, sehingga harus betul-betul ekstra dalam mendidiknya. Arahkan ke majelis taklim, tapi bapaknya setidaknya juga harus ikut. Kadang sekarang ini bapaknya ini bukan jadi tuntunan, tapi kadang menjadi tontonannya anak. Coba kalau benar-benar bapaknya ibunya, ayo nang sholat, anaknya pasti ngikut. Nah, sholat. Sholat, bapaknya miring HP-nya, Masya Allah. Nah, ngaji bener, anaknya ngaji, bapaknya ngopi di warung, nonton bola. Ini Masya Allah. Pentingnya mendidik anak ini begitu. Karena apa? Anak yang dilahirkan ini tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa. Yang bertanggung jawab orang tua. Kana adin adfalan ghafalat minal ghanami. Baita azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aydan thumma awhayna ilaika an ittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratal ulama anal kiram wa julasa al afadil, para alim, para asatid, sepuh, bini sepuh, kasepuhan, semuanya yang tidak bisa kami sebut satu demi satu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya, aparatur pemerintahan, pejabat setempat baik sipil, TNI maupun Polri, utamanya kepada Bapak RW 0018 Bapak Haji Hendri Dunan, Bapak Ketua RT berapa ini Pak? 03 Bapak siapa? Bapak Usman Zairi beserta perangkatnya semuanya yang saya muliakan. Sahibul Bait, Sahibul Hajat, Bapak Marsidi beserta Ibu Isti Arafah, utamanya kepada Ananda
Abil Sidqi Arsalan yang dikhitan, semuanya yang saya muliakan, alhamdulillah wa syukrulillah. Khususnya diri pribadi saya malam hari ini bisa bersilaturahim kediaman beliau Bapak Marsidi. Saya tanyakan tadi kepada Pak RW nggak ngomong ke Pak RW, ngomong alhamdulillah. Dan saya pun baru tahu beliau ini tinggal di perumahan wahana. Karena beliau ini mungkin hampir 15 tahun yang lalu. Ini teman seperjuangan. Dan alhamdulillah pas khitan anak keberapa ini? Anak kedua kok inget saya. Jadinya ketemu. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah yang nganter saya tadi agak kesasar-sasar. Ceritanya baru saya tanyain, Mas udah nggak grogi? Langsung nabrak pojokan gitu. Tadi mau belok ke sini, belok lagi ke kanan, harusnya belok ke kiri. Ini padahal teman saya sendiri juga. Sudah berkumpul hampir 20 tahun, nyopirin tadi masih grogi. Padahal mobil-mobilnya beliau coba. Masya Allah, alhamdulillah. Dan kedua kalinya saya naik mobil beliau. Malam hari ini kedua kali saya naik mobil beliau. Dulu yang pertama itu masih grogi. Untuk nyupir itu baru-baru bisa pokoknya. Baru-baru punya, sudah kesono ke sini. Kesenggol itunya itu muter-muter sendiri itu apa namanya? Yang depan. Wipernya itu jalan sendiri. Bingung. Gimana? Bingung. Setelah 10 tahun tadi bareng sama saya lagi, tak tanyain masih grogi Mas. Bludak gitu langsung. Masya Allah, kok baru ditanyain Mas sudah grogi sih gitu. Masya Allah, itu yang di sebelahnya tuan rumah. Jadi Pak Marsidi ini teman seperjuangan dulu. Teman seperjuangan beliau itu dulu di IC apa mana gitu, departemennya kalau nggak salah, apa di mana lupa pokoknya, saya udah lama banget dan nggak pernah ketemu ya kemarin itu mau ngundang. Alhamdulillah, Masya Allah, berkahnya silaturahim. Khususnya malam hari ini saya sangat bergembira bisa ketemu dengan jamaah-jamaah juga yang ada di RW 18. Ini kehormatan yang sangat besar. Tadi sedikit hujan, terus gerimis, kirain mau hujan terus alhamdulillah saya nggak jadi datang kan gitu. Udah disiapin kursi, ternyata tidak hujan. Amin Allahumma amin. Ini adalah satu keberkahan buat kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Khitan ini kalau kita runtut dari awal, ngikut daripada milahnya Kanjeng Nabi Ibrahim, syariatnya Kanjeng Nabi Ibrahim untuk menyempurnakan daripada keislamannya. Makanya ada orang yang menyampaikan khitan ini sunatan, khitanan. Sebetulnya sama. Kalau orang Jawa sono bilang itu lho Pak D mau ngislamin anak, ngislamke, begitu. Jadi ada yang bilang sunatan, ada yang bilang khitanan, ada yang bilang ngislamke. Terus yang sebenarnya itu bagaimana?
Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanif. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan. Syariatnya Kanjeng Nabi Ibrahim. Dan kalau kita ceritakan mungkin sering mendengar bahwasannya Kanjeng Nabi Ibrahim ini dikhitan usia 80 tahun. Ini udah nggak usah dibahas. Yang dibahas malam hari ini adalah addibu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin. Ajarilah tata krama anak-anakmu, fa innahum makhluquna li zamanin, karena anak-anak kita ini terlahir di zamannya, bukan di zaman kita. Benar apa benar, Pak? Itu dawuhnya Kanjeng Nabi loh. Jadi ajari anak-anak kita ilmu, ajari anak-anak kita tata krama, ajari anak-anak kita tentang etika. Baik itu etika di dalam rumah, di dalam keluarga, di dalam masyarakat. Ini nanti akan berujung kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini berawal dari mana? Dari keluarga. Coba anak-anak kita ajari, Masya Allah. Ayo nang sholat. Akhirnya bisa. Ayo nang kalau sama teman harus saling menghormati, harus saling apa? Saling mengasihi. Nah, ini diajarkan dari keluarga. Diajarkan ilmu agama, diperkenalkan dengan nabinya, diperkenalkan dengan Tuhannya. Salah satunya yaitu khitan. Nah, khitan ini untuk awal daripada perjuangan anak kita, yang mana anak-anak kita di situ diajarkan rela berkorban, meneteskan darahnya untuk agamanya. Tapi sekarang mah nggak ada itunya ya, nggak ada, langsung set gitu, langsung kering. Bener nggak Pak? Langsung celanaan. Kalau dulu Masya Allah, kadang kalau ke sungai ada batu hitam itu ditaruh di situ. Bener nggak? Sampai kalau orang Jawa bilang gendelan, tahu gendelan? Gendelan itu ya itu pokoknya pelentung gitu, Masya Allah. Pokoknya yang mungkin yang 70-an 80-an lah, ini masih merasakan panas-panas, dijemur, terus di apa itu, diangin-anginin biar sempriwing. Tapi kalau dulu biasa ya, biasa. Sekarang ini Masya Allah, kadang kelihatin gitu udah pumang. Nah, ini yang perlu dibedakan. Keadaannya sama tapi zamannya berbeda. Masya Allah. Tadi sampai pas mahalul qiyam, anak yang dikhitan siapa namanya tadi? Abil. Nangisnya suruh keliling gara-gara HP nih, Masya Allah. Tuh setan gepeng katanya. Ini tidak hanya anak kecil, yang tua-tua pun sampai HP-nya miring. Ini nggak tahu belajarnya orang-orang tua ini dari mana juga nggak tahu ini. Tahu-tahu pokoknya miring aja. Pokoknya kalau nggak yang itu apa namanya, yang lari-lari sendiri itu, yang ada kartunya itu apa namanya? Apa sih namanya ya? Terus jalan, terus gantian itu loh, apa namanya itu? Ludo. Nah, itu kadang ya walaupun 5 ribuan kadang gitu. Ada Pak yang
Main kita ada? Masya Allah. Ini perlu adanya pendidikan anak yang betul-betul harus ekstra dalam mendidiknya. Jadi kadang kita luput. Luputnya itu anak-anak, Masya Allah. Setahun yang lalu apa 2 tahun yang lalu, saya ini mendoakan saking mandinya udah kebablasan nggak tahu. Jadi waktu itu saya diundang untuk ngaji, Pak, malam hari ini pengajian untuk nikahin anak saya. Didoakan ya Pak, semoga selamat. Alhamdulillah saya doakan, Pak, benar. Saya doakan semoga cepat dapat keturunan. Benar, sebulan kemudian lahir. Masya Allah. Ini saking makbulnya doa saya apa gimana, kadang gitu bertanya. Ini pergaulan yang padahal anaknya baru kelas 3, kasihan. Kadang saya, Masya Allah, ini doa saya apa gimana? Ngelus dada saya. Iya. Pak, alhamdulillah udah lahiran. Baru sebulan gitu. Kemarin semisal. Kemarin udah lahiran. Masya Allah. Doanya Mbah Badrun makbul. Nah, Masya Allah. Nih yang perlu kita perhatikan untuk para orang tua. Anak ini harus benar-benar dalam mendidiknya. Jadi ketika nanti besar, ketika nanti sudah tumbuh dewasa, sudah mengerti mana yang tidak benar, mana yang benar diarahin. Apalagi zaman sekarang ini, Masya Allah. Kemarin Pak RW disibukkan dengan anak-anak remaja, yang di situ banyak sekali celurit panjang-panjang. Bener nggak Pak? Ini Bapak pengen anak-anaknya begitu, pengen nggak? Didik dengan baik. Makhlukuna li zamanin ghairi zamanikum. Di zamannya dia dilahirkan, sehingga harus betul-betul ekstra dalam mendidiknya. Arahkan ke majelis taklim, tapi bapaknya setidaknya juga harus ikut. Kadang sekarang ini bapaknya ini bukan jadi tuntunan, tapi kadang menjadi tontonannya anak. Coba kalau benar-benar bapaknya ibunya, ayo nang sholat, anaknya pasti ngikut. Nah, sholat. Sholat, bapaknya miring HP-nya, Masya Allah. Nah, ngaji bener, anaknya ngaji. Bapaknya ngopi di warung, nonton bola. Ini Masya Allah. Jadi anak ini juga perlu yang namanya tuntunan. Ayo nang, bareng jamaah ke masjid. Anaknya diajak. Ini anaknya ke masjid, nanti di masjid kepleset, komplain sama pengurus masjid. Orang tuanya tidak terima. RW-nya ikut turun tangan, RT-nya ikut turun tangan. Pokoknya kalau enggak diurus, saya mau lapor polisi. Silahkan Pak. Nah, tinggal gitu. Bener enggak? Lah ini bapaknya nyuruh-nyuruh, sudah tahu keadaan hujan, main di masjid, kepleset, tahu-tahu benjut kepalanya. Bapak ibunya komplain, pengurus masjid katanya didorong-dorong sama temennya. Pokoknya saya nggak terima, pokoknya saya harus lapor polisi. Ini karena apa? Kita dalam mencontohkan ibadah kepada anak ini hanya sekedar nyuruh nang sholat, tapi kita sendiri tidak sholat. Kira-kira benar apa salah Pak? Hah? Benar apa salah?
Nang ngaji, bapaknya tidak mau ngaji. Padahal di RW 18 ini sudah ada majelis taklim. Majelis taklim apa itu, Pak? Al-Busyra tuh. Biar senang terus, biar bahagia. Insya Allah. Ya di situ itu. Ayo nang ngaji. Anaknya ajakin ngaji. Biar apa? Ya biar paham. Pentingnya mendidik anak ini begitu. Karena apa? Anak yang dilahirkan ini tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa. Yang bertanggung jawab orang tuanya. Dalam mendidiknya bagaimana, kenalin sama Kanjeng Nabi, diajarin. Nanti bahkan rahasia kubur juga diajarkan. Man rabbuka Allahu rabbi man nabiyuka Muhammadin nabiyyi maqiblatuka al-Ka'batu latih. Itu diajarkan sedikit demi sedikit. Sebelum guru-guru mengajarkan, orang tua bismillahirrahmanirrahim. Setidaknya anak tersebut ketika nanti jadi orang alim, jadi kiai, kalaupun nggak jadi kiai, jadi sampai besar, sampai nenek-nenek, kakek-kakek, masih mengamalkan bismillahirrahmanirrahim, pahalanya bapak akan mengalir terus ngajarin anak. Coba ayo nang bismillahirrahmanirrahim, ajarin Pak. Kalau perlu ajarin dulu asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ajarin anak-anaknya. Insya Allah sebelum kedahuluan nanti guru-guru. Bener nggak? Jadi Masya Allah, ini orang tuanya penting. Penting sekali untuk mengajarkan. Terus manfaat-manfaat yang lain khitan itu apa? Rela menahan sedih, sakit. Karena mungkin yang di khitan sedikit pasti merasakan sakit ya. Tuh Masya Allah, berkorban untuk agamanya. Ini anak sudah mulai dididik dari ketika di khitan. Saya yakin sakit, tapi kalau sudah sembuh ya nanti yang merasakan enak ya anaknya sendiri. Dan mungkin ini nanti calon pasangannya yang akan merasakan enaknya. Loh, bener loh Pak. Bener nggak? Katanya rasanya beda. Coba jagung ada kulitnya sama jagung sudah dikupas kulitnya. Kira-kira enak yang mana? Yang dikupas. Betul nggak Pak? Itu loh maksudnya. Masya Allah. Pentingnya mendidik anak. Jadi jangan sampai anak ini nanti tersasar atau kesasar di dalam kehidupannya, tanggung jawabnya orang tua, tanggung jawab ibunya, tanggung jawab bapaknya, karena suatu saat nanti akan dipertanyakan. Karena yang namanya titipan ini pasti akan dipertanyakan. Kang Marsidi, sapi kuwes mana piro? Saya nitip sapi satu udah beranak berapa Mas? Alhamdulillah Pak sudah nambah 2 titipan. Sama anak pun nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan kepada orang tuanya, anakmu sudah dididik apa? Anakmu sudah diajarkan apa? Ini nanti akan dipertanyakan. Betul apa betul Pak? Nih. Jadi yang namanya titipan itu pasti akan dipertanyakan kepada yang dititipin. Pak Marsidi, kamu saya titipin anak, udah kamu ajarin apa? Ini nanti yang akan bertanggung jawab orang tuanya.
Sama. Kita semuanya yang mempunyai titipan, termasuk istri kita ini adalah titipan. Satu mungkin titipan mertua, dua mungkin titipan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Bener nggak? Lu titipan, Masya Allah. Emang tahu kecilnya umbelen? Tahu nggak? Yang tahu ya orang tuanya. Tahu-tahu Pak, saya mohon izin mau nikahin anak bapak. Enak. Enak nggak kira-kira? Yang enak siapa? Kita. Bener nggak? Naik tinggal naik. Nggak gedein. Tahu-tahu pokoknya naik aja. Disia-siain. Ada yang nyanyiain. Ada yang nyanyiain istri. Ini Pak Marsidi tanggung jawab pokoknya. Ini mertuanya tadi saya tanyain tadi. Ini pun juga akan dipertanyakan. Mas, anakku piye Mas? Seneng apa seneng Mas? Sing elek-elek mungkin gak pernah cerita. Enggak Pak, alhamdulillah seneng. Benar apa benar? Betul apa betul? Jangan sampai memperparah masalah, lapor orang tua, dikit-dikit lapor orang tua, digebukin gak lapor. Bener nggak? Nih kadang laki-laki itu begitu. Ini akan dipertanggungjawabkan. Makanya anak ini juga termasuk titipannya Allah Subhanahu wa taala, maka harus diajari dengan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Biar apa? Yo biar jadi manusia yang islami, manusia yang betul-betul sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala dan sebagai umatnya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini pentingnya mendidik anak. Jadi anak ini Masya Allah, kalau sudah jam 10 malam ya dicari. Nang kamu di mana Nang? Jangan sampai nanti merepotkan Pak RW, nanti suruh ke polsek. Polsek masih suruh bayar lagi. Bener nggak Pak? Kalau ngambil anak ke situ kan biasanya bayar ya. 5 juta sampai 3 juta gitu ya. Itu satu, kalau 3 15 juta. Masya Allah. Enggak apa-apa Pak, saya menang slot terus kok. Podo wae. Sama aja ini anak sama orang tua. Ya sekarangmu. Pak RW sampai gitu ya. Masya Allah. Ngurusin warga kadang ada yang gampang, ada yang susah, ada yang suka komplain. Kan begitu. Ini dari mana juga? Dari keluarga. Jadi warga-warga yang suka komplain itu dari keluarganya mungkin juga diajar. Ada yang suka komplain Pak? Ada nggak? Banyak Pak, tarikannya sampah kegedean. Dikorupsi sama Pak RW katanya. Masya Allah, ini RW sama RT itu jadi tumpuan pun. Ya Pak RW ya, yang sabar ya. Warganya nauk-nauk. Nauk-nauk itu apa sih Pak? Warna-warni. Warna-warni itu apa sih Pak? Ya pokoknya beda-beda lah. Ya, ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang nurut, ada yang enggak. Ini wajar. Ini manusia, Masya Allah. Jadi pentingnya mendidik anak itu begitu. Ketika nanti di masyarakat pun, anak ini akan tumbuh menjadi orang-orang yang penuh tanggung jawab. Kita ibaratkan negeri kita, ataupun lingkungan kita ini adalah Indonesia kecil, yang dari berbagai daerah kita dikumpulkan jadi satu, dikumpulkan dalam satu wadah RW 18 RT 3 ini. Berusahalah untuk menjaga lingkungan ini dengan sebaik mungkin, baik hubungan, baik dengan tetangga, baik dengan pemerintah. Insya Allah hidupnya enak. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu kakean mikir nanti stres, terus asam lambung naik. Asam lambung naik ke atas, jadinya GERD. Kalau sudah GERD,
udah gitu. Tremor, ini udah bahaya ini. Karena tidak rukun sama tetangga. Akhirnya mau minta tolong, Pak, anterin saya, malu. Karena enggak rukun. Benar enggak, Pak? Maka jadikanlah tetangga kita ini sebagai saudara kita yang terdekat. Jadi apa-apa itu enak. Kadang saya sering membaca status orang-orang itu. Orang itu sedekah ke sono ke sini, tapi tetangganya mau pinjem duit nggak boleh. Kadang begitu. Yang menyetatus daripada sedekah ke sono ke sini mending diutangin sama tetangga. Ya nggak mau, tetangganya mainnya slot. Ya. Udah tahu kalau tetangganya main slot, akhirnya rumah tangganya hancur, rumahnya habis, barang-barangnya habis. Naudzubillah sumanau. Betul, ngutangin tetangga itu ibadah, tapi kalau tetangganya main judi, main slot dan yang lain sebagainya, mending buat sedekah. Jadi ada baiknya juga ada buruknya. Kalau memang benar tetangga kita itu butuh benar-benar, pinjemin, insya Allah nilainya ibadah. Pinjem dulu 100 dong, kan gitu. Bener nggak Pak? Iya, pokoknya kalau WA itu assalamualaikum, terus nadanya baik banget, itu pasti belakangnya ada. Ada bener nggak? Pernah ngalamin semua bapak-bapak ini? Masya Allah. Tapi alangkah baiknya ketika kita bisa minjemin tetangganya kelihatan baik, kita hubungannya baik, insya Allah enak pikiran itu, seneng. Ayo Pak, kopinya sambil dibikin lagi nggak apa-apa. Wong ngoceh mah biar ngoceh pokoknya. Ayo sambil ngerokok juga nggak apa-apa, aman pokoknya, tenang sama saya mah. Teruskan lagi, baikin tetangga kita. Karena ketika kita butuh pun, semisal nih Pak Marsidi punya gawe, ini kan ngubungin tetangga, bener nggak? Apalagi kematian. Semisal keluarga kita membutuhkan tetangga kita nggak rukun, ini kan masya Allah. Mau ke sono malu, mau ke Pak RW sering caci maki Pak RW semisal. Mau ke Pak RT nggak enak, komplain terus. Hidupnya susah sendiri nanti. Benar apa benar Pak? Semua yang saya sampaikan tadi adalah berawal dari keluarga. Pendidikan buat anak ini penting sekali. Karena zaman yang serba globalisasi ini, yang penuh dengan tantangan ini, tidak seperti kita zaman dulu, zaman 70-an, zaman 80-an, beda Pak. Sekarang ini masya Allah, kadang boncengan kanan kiri orang tuanya ya didiemin aja. Kadang SMP sudah mulai bonceng-boncengan. Orang tuanya tahu, biarin udah gede ini. Tahu-tahu nanti kejadian benar-benar yang tadi saya sampaikan pertama. Doanya manjur tadi. Benar-benar kejadian, Pak RW urusin surat-suratnya Pak RW. Akhirnya nyesel sendiri. Makanya penting. Baik ke TPQ, ke pondok-pondok pesantren, yang mampu ke pondok pesantren, yang mampu ke majelis taklim ya majelis taklim, TPQ ya TPQ. Biar apa? Anak ini benar-benar diajarkan ilmu agama sehingga tahu yang baik dan yang buruk. Insya Allah itu sempurna. Jadi kalau pesennya orang tua dulu, boleh kamu merantau nang, boleh kamu merantau nduk, ning sing penting jujur, sing penting apik, yang penting jujur, yang penting baik.
dimanapun tempatnya, kamu yang penting jujur, jangan sampai kamu nyolong, jangan sampai kamu korupsi. Pasti pesennya orang tua begitu. Benar apa benar, Pak? Itu Masya Allah, pesennya orang tua selalu. Kadang kita ini sebagai muhajirin atau orang yang hijrah dari tempat kita, terus kita berkumpul di sini. Ini saya yakin kebanyakan masih usia 18 tahun merantau. Kadang sudah kelas 3 SMA, itu sudah masuk BLK, terus akhirnya langsung kerja. Kadang ngajinya sudah nggak karu-karuan, sudah nggak mau ngaji kadang. Bahkan mungkin sudah malu untuk ngaji. Jadi manfaatkanlah ketika ada majelis-majelis taklim. Kita di sini alhamdulillah ada. Ini manfaatkan untuk ngaji. Ibaratnya rutang yang zaman-zaman dulu. Kita nggak pernah ngaji, yuk ngaji nang. Nah, kalau sudah punya anak, yuk ngaji nang. Jadi ini penting, Pak, penting. Bahkan yang kalaupun sudah kejadian tadi, kalau tidak tahu ilmunya, anaknya perempuan, nah, bapaknya tidak boleh jadi walinya, yang nanti akan meneruskan keturunannya. Ini bapak tidak boleh jadi wali. Walinya siapa? Wali hakim. Mau tidak mau. Malu, Pak, nggak malu mengakui, ketahuan. Nggak boleh, harus disampaikan untuk mengakhiri daripada ketidaktahuan tersebut. Makanya ngaji biar tahu. Ini tidak boleh. Ataupun mungkin ini yang sering terjadi, bapak-bapak tengkar sama istri sampai ketalak-talak. Nah, ini juga bahaya. Dikumpulin lagi terus jadi, ya, Masya Allah. Padahal itu udah sampai talak 3 semisal, terus dikumpulin lagi. Oh, namanya laki-laki ya. Wong laki-laki itu kadang tidak bisa jagain barang yang sekecil korek. Itu tadi loh, jagung bakar. Masya Allah. Padahal cuma jagain barang segitu. Kadang pengen nambah lagi. Kasihan istri kadang itu. Istri yang diajakin susah, setelah seneng-seneng ditinggal. Cuma jagain barang segini. Bener gak, Pak? Ada yang gak kuat jagain barang segini. Loh, awalnya kan segini, jadinya segini. Masya Allah. Ini penting buat pembelajaran anak-anak kita, biar tidak terjadi lagi. Ini kalau tidak tahu ilmunya, Masya Allah, nanti akan berlangsung terus. Maksiat ini akan berlangsung terus. Harus di-cut, potong, akuin, sampaikan ke wali hakim. Paham, Pak? Semisal tadi loh yang doanya makbul, terus anaknya perempuan, bapaknya ini walaupun bapaknya ini ayah biologisnya anak tersebut tidak boleh menjadi walinya ketika nanti nikah. Nih, ini penting buat bapak-bapak. Masya Allah. Terus bagaimana? Saya pengen bertobat, Pak. Semisal saya pengen bertobat, ya itu tadi salah satunya, ngaji, tahu hukumnya, perbanyak daripada istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah minal khadaya,
Rabbal baraya minal khotaya Rabbi zidni ilman nafi'an wafiqni amalan salihan wafiqni amalan makbulan wafiqni amalan makbulan. Istighfar, perbanyak istighfar. Untuk siapa? Untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk istri kita, untuk anak-anak kita. Ini tugasnya bapak-bapak. Istri kita tiap hari habis sholat dibacain Fatihah 7 kali. Istrinya sama juga membacain Fatihah buat bapaknya, rizkinya biar lancar. Terus istighfar buat istrinya, sama istrinya juga istighfar buat suaminya. Biar apa? Biar saling mendoakan. Insya Allah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala nanti mempertanyakan di yaumul mahsyar, alhamdulillah anak saya didik dengan baik, istri saya didik dengan baik. Jadi benar-benar kita bisa menjawab semua pertanyaan daripada malaikat. Ini yang terpenting buat bapak-bapak semuanya. Sebagai kepala keluarga, sebagai orang yang dititipi, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mempertanyakan, siap untuk menjawab semua yang dipertanyakan oleh malaikat. Insya Allah, amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi pentingnya mendidik anak itu begitu, Pak. Biar tahu hukumnya. Membaca Al-Quran juga enak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Misal, qul huwallahu ahad. Allahus somad. Jangan sampai Allahus somad. Qul huwallahu ahad. Jangan. Qul huwallahu ahadunillahus somad. Itu. Jadi ada nun kecilnya ketika dibaca wasal, nanti akan tahu. Tahu kalau ngaji. Nih, kadang kan nanti tapi jangan komplain ya. Kalau ada imam qul huwallahu ahad Allahus somad, itu kan dibaca wasol. Wah, imamnya itu enggak tahu itu. Ya biarin aja. Itu tugasnya. Ini Masya Allah. Kadang kita tahu sedikit sudah komplain kemana-mana. Ketika ditanya, emang alasannya apa Pak? Alasannya apa Pak? Loh itu kan dibaca wasol Pak. Makanya harus di situ ada ditambahin nun kecil. Qul huwallahu ahadunillahus. Ketika ada tanwin, domah tanwin atau fathah tanwin, dibaca wasol, makanya bawahnya dikasih nun. Qul huwallahu ahadunillahus somad. Itu salah satu. Biar ngerti, biar paham. Bacaannya bagus banget kadang, tapi membaca Al-Qur'annya diseret, Masya Allah. Ini kan salah kaprah nanti. Yang bagus cuman bacaannya, lagunya doang, tapi Al-Qur'annya diseret-seret. Ini biar tahu bagaimana ngaji. Setuju Pak? Setuju ngaji? Alhamdulillah. Makanya pas banget di sini ada majelis taklim itu semangat. Loh, ngaji itu tidak hanya sekedar ngaji Pak.
Tapi juga ada sangunya. Makanya kalau suruh urunan itu ya jangan susah biasanya kalau di iuran mulu kadang kan gitu. Bener gak? Kalau dalam kitab itu loh, dalam apa? Ta'limal Muta'alim itu loh. Ala tanalul ilma illa bisitatin sa'umbika amma jamu'i bi bayani dukain wa hirsin wa astibarin wa bulghatin wa irsyati ustadin wa tuli zaman. Bulghoh itu sangu, bekal. Lah ini ibarat kita, oh ya dulu kita nggak pernah mondok iuran nggak apa-apalah. Justru itu kaget ya Pak. Yang akan menjadi rizkinya Bapak sampai di akhirat. Ya Allah. Itu loh iuran yang semisal 50 tiap pengajian Al-Busra. Itu nanti yang akan jadi rezeki Bapak. Yang lainnya apa? Jadi air semua. Jadi air semua. Airnya ke sapiteng-sapiteng itu. Ke got. Itu yang lainnya. Oh, yang utuh betul. Itu nanti yang akan utuh. Iuran bangun masjid. Insya Allah itu akan menjadi rizkinya Bapak. Yang betul-betul rizkinya Bapak. Yang kita ambil nanti di akhirat. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Insya Allah dengan keikhlasan Bapak-Bapak Ibu semuanya. Itu akan menjadi ridhonya Allah. Sehingga kita ini akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Bukan karena amal kita, bukan. Tapi karena ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang tepat. Kadang kita ini niatnya juga, ya pertama pengen nyari surganya Allah. Biar enggak masuk ke neraka. Tapi gitu kok juga salah juga ya. Apa sih ya, paling yang sedekahin cuma 50.000 per bulan. Masa saya mau masuk surganya Allah? Tapi kok saya juga nggak kuat ya di nerakanya Allah ya. Orang kalau sudah musim kemarau panjang aja panasnya kayak gitu, apalagi di neraka. Betul nggak? Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara hadir undangannya Pak Marsidi, terus Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi, sehingga penyebab daripada masuk surganya Allah gara-gara kita hadir undangannya Pak Marsidi, ini yang akan menjadi rezeki kita, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala turun. Amin Allahumma. Makanya nanti makanannya dihabisin semua. Insya Allah semoga dengan ridhonya Allah bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Pak Marsidinya ikhlas, bapak-bapak semua bisa menghabisi. Insya Allah itu yang akan menjadi rezekinya. Ilahi las firadausi'ah Ya Allah, saya itu tidak kuat. Ya Allah, saya itu tidak pantas masuk dalam surgamu. Tapi saya juga tidak kuat masuk nerakamu. Ampunilah dosa-dosaku ya Allah.
hanya kepadamu aku memohon ampunan ya Allah. Kepada siapa lagi kalau bukan kepada Engkau ya Allah, aku memohon ampunan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Manfaat yang lainnya, anak yang dihitan ini tambah kebersihannya. Jadi ketika dihitan itu yang namanya kulup. Tahu kulup nggak Pak? Kulup itu lancipnya itu loh, tombaknya itu loh. Tombak itu ketika apa? Ketika kalau zaman dulu sering buat mainan dicelekin gitu ya. Masya Allah. Itu pasti di situ ada putih-putihnya. Itulah yang namanya sisa-sisa marhaban ahlan wa sahlan. Bapak Ustadz Asep. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu menambah daripada kebersihannya. Yaitu tadi yang dikatakan ngislamkan, mengislamkan. Tuh. Terus kalau perempuan ada nggak Pak? Ada. Terus tapi jangan dibayangin. Jangan dibayangin gimana yang hitannya kan gitu. Masya Allah. Nanti mentang-mentang perempuan nanti dibayangin bentuknya begitu. Jangan. Itu kalau pas masih kecil itu biasanya kan digores sama bidannya. Biasanya kan begitu. Waktu kecil. Biar nggak jadi panjang. Atau kalau dalam kitab itu namanya kangkung. Kalau kangkung kan panjang ya. Nah biar nggak begitu. Pokoknya ya standar lah. Biar bapaknya juga keenakan maksudnya gitu nantinya. Jadi ketika yang namanya lako yulaki talki yan talki yatan talko antil ko an mulakon bahwa mulakin. Nah pokoknya apa? Laki. Pokoknya pas gitu. Pas ketemu itu enak. Itu maksudnya. Tambah bersih, tambah sehat. Coba kalau nggak begitu, banyak loh Pak. Sekarang ini yang kena apa namanya penyakit yang bukan sepantasnya. Tahu Pak? Tahu nggak penyakitnya apa? Itu loh yang sudah terkenal. Pokoknya AIDS. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini Masya Allah untuk menjaga kebersihannya. Jadi kalau anak sudah dididik, ketika dewasa pun nanti selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tua. Jam berapa Pak? Wah sudah 10:30. Pun nggih. Gitu aja nggih Pak. Kesuwen mengkondaan. 10:30. Ana sing sip 3 para niki. Antar sing sip 3 para? Hah? Oh libur nggih malam minggu nggih. Masya Allah. Gempon. Lanjut sithik. Sithik mawon nggih? Sedikit aja. Jadi pentingnya kita mendidik anak dan kita ikut daripada syariatnya Nabi Ibrahim itu begitu. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad ini sudah mahtunun sajidun. Lahir ini sudah dalam keadaan dikhitan dan dalam keadaan sujud. Ini Kanjeng Nabi. Ya 1001 kalau anak-anak kita. Tapi setidaknya kita sebagai mengaku umatnya Kanjeng Nabi, perbanyak sholawat, perbanyak istighfar, insya Allah hidup kita akan bahagia dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Muga-muga bapak-bapak sing teng mriki, bapak-bapak yang di sini ini awet muda. Saya yakin kalau bapak-bapaknya awet muda. Benar nggak Pak? Soalnya itu tadi walaupun sudah berumur kita tetap muda. Benar nggak? Banyak loh kakek-kakek yang memperkosa anak kecil gitu. Makanya bapak-bapak ini walaupun sudah tua masih muda terus. Pusar ke bawahnya masih muda. Tapi kalau pusar ke atasnya ompong ya tetap ompong pokoknya. Putihnya ya tetap putih. Masya Allah. Nih
Jadi insya Allah semoga manfaat apa yang saya sampaikan, khususnya untuk para orang tua bisa paham, bisa ngerti dengan posisi daripada anak-anak kita zaman sekarang ini, bisa memahami daripada posisi anak-anak kita. Galak sedikit nggak apa-apa Pak, buat anak ini galak sedikit tidak apa-apa. Akan tetapi ya jangan sampai benar-benar terus kita hajar sampai mati, itu jangan sampai. Kadang saking jengkelnya namanya anak tetap anak. Harimau pun tidak akan makan anaknya sendiri. Mosok wong mateni anake dhewe ini kan ayo kebangetan. Nah, itu biasanya yang nggak ketahuan, bikin jadi nggak ketahuan dibuang ke kali, biasanya begitu. Nauzubillah summa nauzubillah, semoga anak-anak kita, penerus perjuangan kita ini terselamatkan daripada fitnah dunia dan diselamatkan dari azabnya kubur, azabnya akhirat, sehingga kita semuanya selamat dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Sebelum saya tutup, nanti hadrah sholawatan ya. Nanti saya turun di tengah. Alamatena salaiku papat. Terus ke ya Mas? Badani mu'min Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An-nuting syariat. Syukran wahai guruku, engkau telah membimbing aku di jalan yang engkau tuju. Syukran wahai guruku,